Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di obrolan ringan. Selalu seru, selalu bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan, aku Felinda. Di sini aku sudah bersama wanita cantik nih, sebagai narasumber dalam podcast kali ini. Kita kenalan dulu yuk. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Hai Rafa, perkenalan dulu yuk. Halo kawan-kawan semua, kenalin aku Rafael Amanda dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Prodi PGSD. Aku masih jomblo loh. Duh, calon ibu guru masih sendiri nih. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat kakak. Alhamdulillah kalau gitu. Oke Rafa, kali ini kita bakal ngebahas dunia pendidikan. Oh iya, untuk teman-teman dengerin sampai habis ya. Siapa tahu dapat ngebantu kamu buat mengetahui lebih dalam lagi tentang pendidikan. Selamat mendengarkan. Sebelum masuk lebih dalam lagi, aku mau tanya dulu nih, pendidikan itu apa sih, Pak? Pendidikan ya kak, pendidikan itu sendiri berarti pembelajaran, belajar pengetahuan, keterampilan, dan juga kebiasaan seseorang. Dan datangnya dari satu generasi ke generasi lainnya, lewat pengajaran, penelitian, dan pelatihan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut education. Sedangkan menurut beberapa ahli, kita dari Indonesia dulu ya. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau berkata, pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Sekarang dari luar nih, menurut Martinus John Levert, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas hidup mereka sendiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini diartikan bahwa pendidikan adalah upaya untuk menjadikan anak lebih dewasa. Dapat saya simpulkan, pendidikan yaitu belajar pengetahuan, keterampilan, dan bakat mereka untuk masa depan mereka. Sehingga kelak mereka dewasa, mampu menjalani kehidupan di tengah masyarakat dan mengerjakan pekerjaan mereka kelak. Atau dikatakan belajar menjadi orang dewasa lah. Segitu aja sih kak. Oke, lanjut ya Rafa. Pertanyaan kedua, bagaimana sih Rafa pandangan kamu tentang kondisi pendidikan pada saat ini? Kondisi pendidikan saat ini. Ngomongin kondisi pendidikan saat ini, kita masih dihadapi sama 1001 masalah. Salah satunya pandemi COVID-19. Penyebab pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah-sekolah yang ditutup dikarenakan warga dilarang untuk keluar rumah, yang mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah melalui gadget. Ini sangat-sangat menyusahkan murid dan guru untuk melakukan proses belajar mengajar. Gak semua siswa punya gadget, kesulitan jaringan internet bagi guru atau murid yang berada di pegunungan ataupun pedalaman. Ditambah lagi, beberapa orang tua atau ibu mereka yang tidak dapat mendampingi mereka disebabkan harus bekerja. Dan juga nggak semua orang tua bisa mengaplikasikan gadget. Setelah pandemi ini juga, motivasi siswa jadi berkurang dan merasa bosan dalam pembelajaran. Masalah yang lain berupa kesenjangan akses pendidikan, pembedaan lah ya kak, antara kaya dan miskin, desa dengan kota, sekolah negeri dengan sekolah swasta. Salah satu contoh pembedaannya yaitu orang kaya yang mendapat lebih banyak pengetahuan lewat pembelajaran yang lebih efisien seperti fasilitas yang lengkap. Ditambah mahalnya ilmu pengetahuan yang membuat angka putus sekolah di Indonesia tinggi. Dan yang paling penting nih kak, Google Generation. Yes, pada zaman sekarang banyak para siswa, bahkan mahasiswa yang lulus berkat siapa lagi kalau bukan Mbah Google. Mereka sudah kecanduan dan bahkan nggak bisa lepas dari Google ketika mengerjakan tugas. Memang baik jika Google digunakan untuk mencari pengetahuan, sadar sebanyak-banyaknya. Tapi para siswa dan mahasiswa
mahasiswa bukan memakai Google untuk itu. Mereka menggunakan Google untuk mengcopy-paste jawaban dari tugas yang diberikan guru kepada mereka, sehingga mereka malas berpikir dan lebih memilih Google untuk mengerjakan tugasnya. Sejauh ini itu sih Kak yang saya lihat dari kondisi pendidikan di Indonesia. Oke. Sekarang lanjut lagi ya, Fa, ke pertanyaan ketiga. Sebagai calon guru nih, gimana pandangan kamu tentang aliran-aliran dan asas-asas pendidikan? Dari awal dulu ya Kak, aliran nativisme. Aliran dari Arthur Schopenhauer. Aliran mengatakan bahwa baik atau buruknya manusia itu pembawaan dari lahir, tidak dapat dirubah. Kalau dari lahir baik, maka baik selamanya. Dan sebaliknya. Menurut saya ya Kak, pandangan ini terlalu mempersulit manusia. Mengatakan sifat manusia tidak dapat dirubah karena bawaan lahir membuat manusia tersebut kehilangan motivasi untuk berubah. Padahal lewat pendidikan psikologi manusia yang tadinya buruk atau dikatakan penjahat sekalipun dapat berubah menjadi baik. Aliran kedua, empirisme, dari John Locke, biasa disebut aliran kosong. Aliran yang menganggap baik buruknya manusia saat besar tergantung dari lingkungan dan pendidikannya. Saya cukup setuju dengan aliran ini. Memang benar adanya bahwa lingkungan mempengaruhi tingkah laku manusia, apalagi para remaja yang cepat ikut pergaulan teman mereka. Ditambah pendidikan baik pendidikan dari guru maupun dari orang tua. Kalau menurut saya sih Kak, di sini yang sangat mempengaruhi yaitu didikan orang tua. Bagaimana seseorang bertingkah laku, etika dan adab mereka yang diajarkan orang tua dari rumah. Meskipun kadangkala sebab pergaulan yang kurang baik, remaja yang tadinya patuh pada orang tua sangat beradab menjadi remaja yang tidak memiliki etika, suka melawan orang tua, bahkan sampai berhenti sekolah. Di sini nih Kak, pentingnya memiliki lingkungan yang baik. Lanjut, aliran yang ketiga, naturalisme. Aliran dari J.J. Rousseau. Aliran ini mengatakan bahwa anak lahir dengan sifatnya sendiri dan anak berubah lewat lingkungan. Aliran ini memandang bahwa lingkungan bersifat negatif. Ada ucapan Rousseau yang terkenal. Dia berucap, manusia adalah baik waktu dilahirkan, tapi manusia menjadi rusak karena masyarakat. Menurut saya, aliran ini terlalu memandang buruk lingkungan, padahal sejatinya lingkungan tak serta-merta membuat manusia menjadi rusak. Terkadang bahkan sering lingkungan-lingkungan yang terdidik menjadikan manusia yang buruk jadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Aliran terakhir, aliran konvergensi, aliran yang berasal dari William Strauss, yaitu gabungan nativisme dan empirisme. Aliran ini memadukan pembawaan lahir atau hereditas dan pengaruh lingkungan. Aliran yang menurut aku cocok banget. Manusia dilahirkan oleh Tuhan dengan bakatnya masing-masing, yang kemudian dikembangkan lewat lingkungan. Dari aliran-aliran sebelumnya, aliran ini yang paling pas untuk dijadikan pegangan. Aliran ini tidak mencap manusia buruk hanya karena bawaan lahir dan juga tidak mencap buruk lingkungan. Oke, aku lanjut ya Kak. Asas-asas pendidikan. Asas pertama, asas Tutwori Handayani, yaitu asas yang mengandung arti bahwa setiap orang punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Maksud di sini, pendidik membiarkan anak mencari jati diri sendiri. Tetapi bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas ini sangat bagus dalam dunia pendidikan, membiarkan anak mencari jati dirinya sendiri tanpa campur tangan orang dewasa sehingga membuat anak bebas berpendapat dan tidak terkekang akan aturan maupun keinginan orang dewasa. Tetapi juga tidak membiarkan anak melakukan kesalahan sehingga ketika anak berbuat salah, guru berusaha memberitahu dan membawanya ke jalan yang benar. Asas yang kedua, belajar seumur hidup atau sepanjang hayat, yaitu pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan orang dari ia mulai lahir hingga meninggal dunia. Asas kedua ini perlu ditanamkan oleh setiap orang agar seseorang tidak ketinggalan zaman dan tetap eksis dalam perkembangan zaman, sehingga ia tidak hilang dari peradaban karena kurangnya pengetahuan. Pendidikan ini nggak cuma berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, tapi juga di luar dari itu, seperti prinsip dari pendidikan sepanjang hayat bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi, kamu dapat memperoleh pengetahuan di luar sekolah, seperti di lingkungan untuk menambah pengalaman kamu
Dan jangan takut ya untuk bertanya pada orang di sekitar kamu, mungkin salah satunya tentang budaya masyarakat di lingkungan kamu. Karena semua orang bisa menjadi guru lewat pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki semasa hidup mereka. Itu sih Kak pandangan aku. Wah, cukup menarik. Kita udah masuk ke soal keempat nih, Fah. Boleh nggak nih jelasin ke sobat podcast tentang apa sih hakikat manusia? Terus apa sih hubungannya sama pendidikan? Hakikat manusia. Manusia dikatakan sebagai animal educable, yaitu pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Manusia itu animal educandum, yaitu pada hakikatnya manusia harus dididik. Dan homo educandus, yaitu manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tapi juga harus dan dapat mendidik. Bisa dilihatkan bahwa hakikat manusia dan pendidikan berhubungan sangat erat. Sejak lahir manusia memang manusia, tetapi tidak otomatis menjadi manusia. Harus memenuhi aspek-aspek hakikat manusia. Dalam hubungannya dengan perkembangan suatu individu, manusia tumbuh dan berkembang melalui proses dari dalam menuju pendewasaan, baik sifat jasmaninya maupun rohani. Oleh karenanya, manusia memerlukan pendidikan demi mendapatkan perkembangan yang efektif dan optimal. Jadi gitu Kak pemikiranku mengenai kaitannya hakikat dengan pendidikan. Wah, sangat mudah dipahami loh. Terus sebagai calon guru pasti punya dong rencana di masa depan. Ceritain dikit ya rencana kamu di masa depan. Rencana aku ya Kak, rencana aku di masa depan ketika sudah menjadi guru, aku ingin memberikan pelajaran yang menarik. Ya seperti menciptakan permainan yang pastinya di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan. Terus aku ingin mengubah sistem penilaian, karena sistem penilaian pada saat ini membuat anak-anak yang masih kurang dalam pembelajaran menjadi malas dan bahkan tidak mau belajar lagi karena nilai mereka yang kecil. Oh, jadi sistem penilaian apa yang Rafa inginkan? Aku ingin buat sistem penilaian lewat aktivitas siswa tersebut, disiplin siswa tersebut dalam pembelajaran, dan bagaimana siswa tersebut mau mengerjakan tugas yang diberikan dari guru. Bisa dibilang menilai dari usaha mereka gitu deh Kak. Wah, perencanaannya matang ya, Fah. Soal terakhir nih, implikasi konsep pendidikan yang mau kamu capai sebagai calon guru tuh apa, Fah? Implikasi konsep pendidikan yang saya ingin aplikasikan sebagai calon guru, saya ingin membantu murid membaca, menulis, dan menghitung agar lebih lancar lagi. Menyediakan bahan bacaan untuk mereka, membuat strategi pembelajaran, mengembangkan rasa percaya diri siswa, menciptakan peserta didik yang kreatif dan inovatif, melakukan evaluasi berdasarkan bahan materi yang sudah diajarkan, tidak melenceng, menerapkan penggunaan bahasa dunia dalam pembelajaran, contohnya bahasa Inggris, memfasilitasi murid dalam pembelajaran yang bersifat praktek, mengusulkan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat bakat siswa, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kelas agar siswa tahu akan dasar negara, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pastinya mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kemampuan siswa dan pembelajaran. Wah, nggak disangka kita udah di penghujung acara nih. Makasih ya buat Rafa yang udah sharing-sharing sama kita-kita. Dan makasih ya buat para pendengar yang udah setia dengerin sampai akhir. Oh iya, ada pantun gak nih, Fah? Ada dong, sautin ya. Kalau berjalan jangan dikejar. Cakep. Kalau dikejar membuat onar. Cakep. Jadi siswa rajinlah belajar. Cakep. Masa depan pasti bersinar. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Makassar naik kapal. Jangan lupa mampir dulu ke Bali. Kami ucapkan selamat tinggal. Makasih udah dengerin podcast ini. Bye.